Saudari dan saudara yang terkasih, banjir atau gempa bumi atau tanah longsor atau malapetaka apapun juga tidak suka membeda-bedakan manusia. Semua orang bisa mengalami malapetaka, rumah hancur, rumah berantakan, kesusahan, dan tanah longsor. Kaya, miskin, semua bisa kena. Beberapa waktu yang lalu, takdir juga, tiba-tiba terjadi tanggul bobol di daerah Bekasi. Ada keluarga yang mempunyai rumah lumayan bagus, toko usahanya jalan. Tiba-tiba mereka terganggu. Hujan yang lebatnya, air yang datang berkerumun, angin kencang, rumah mereka hancur. Usaha mereka lumpuh. Maka mereka kumpul bersama-sama, yang satu demi yang lain nangis, sedih, depresi, nggak tahu tujuannya apa sih? Kenapa sih kami berjuang mati-matian membangun rumah yang bagus, mempunyai usaha yang bagus-bagus, kok sekarang dalam sekejap mata hancur? Tunduk kepala, sedih, hancur. Ngapain? Mencari kekayaan, mengapa cari namanya usaha, mengapa mencari rezeki, kok bisa habis? Lewat beberapa waktu, mereka ingat, kami keluarga Kristiani, kami sedikit banyak percaya pada Tuhan, bahwa Dia berbelas kasih, bahwa Dia mencintai, bahwa Dia memberi kepada kita apa yang kita butuhkan. Tiba-tiba ada seorang dari keluarga itu bangkit berdiri. Bagaimana kalau kita berubah? Daripada kita hanya mikir-mikir sengsara kita sendiri, lumpuh kita sendiri, hancur kita sendiri, mari kita yang ada pada kami, kita bagi-bagi dengan sesama manusia yang nasibnya sama jeleknya. Mari kita mentaati sabda Tuhan. Yang ada padamu, bagi-bagilah atas nama Tuhan dengan sesama manusia. Itulah puasa yang ku kendaki. Maka sesudah saling memandang, sesudah berdoa bersama-sama, sesudah minta berkat dari Tuhan, tiba-tiba mereka membuka dapur terbuka. Di depan rumah yang sudah tenggelam oleh air, mereka bangun tangki-tangki, ada semacam meja, dan yang ada pada mereka tawarkan kepada orang-orang lain. Makan dari dapur terbuka yang Tuhan sediakan. Orang heran, kotiban orang melupa kepentingan sendiri, yang barangkali pas-pas sama dirinya sendiri, kok mereka bagi-bagi. Tapi menular. Ada saja relawan yang mungkin membantu. Ada saja orang-orang yang membawa sisa-sisa makan mereka juga. Ditawarkan kepada orang yang lapar, orang yang lumpuh, orang yang hancur. Malah ada orang-orang yang datang mau menyelamatkan barang-barang dan orang-orang supaya diamankan ke tempat yang lebih bagus. Ada saja orang-orang pemuda-pemuda datang dengan skopnya, dengan macam-macam alat, membersihkan rumah-rumah dari tangga dari lumpur. Tiba-tiba terjadi perubahan yang besar. Daripada orang memikirkan diri sendiri, menangis nasib sendiri, daripada mengutuk, mereka tiba-tiba menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terjadi gotong royong. Mari kita saling membantu. Mari kita sama-sama berusaha hidup lebih baik daripada hanya egois, mikir diri sendiri saja. Dan aneh. Begitu mereka mengambil keputusan, begitu mereka melaksanakan sabda Tuhan, dorongan dari Tuhan, bimbingan dari Roh Kudus, tiba-tiba mereka hatinya tentram. Tadinya nggak pernah puas, tadinya nggak pernah kenyang, tadinya hanya menangis kalau susah-susah. Sekarang mereka bisa berbakti kepada orang-orang lain, dan di situ mereka menemukan kedamaian, ketenangan, dan kegembiraan. Maka kata mereka, kalau kita berbicara tentang puasa, mari kita berpuasa pada mendewakan keinginan kita sendiri. Mari kita berpuasa kepada rencana kita sendiri. Mari kita berpuasa pada usaha kita sendiri, pada egoisme kita. Mari kita sesuai dengan sabda Tuhan lebih banyak memperhatikan, berhenti pada penderitaan orang-orang lain.
itu membawa berkat bagi manusia. Dengan kata-kata lain, kalau kita hari ini membuka masa puasa, sebenarnya Tuhan pengen supaya kita istilahnya metanoia, artinya ubah tujuan hidupmu. Tujuan hidup apa? Tujuan hidup adalah supaya saya berhasil, supaya rencana saya sukses, supaya saya menjadi orang yang terkenal, supaya saya menjadi orang yang kaya. Sekarang rubah. Supaya yang lain diperhatikan. Berhenti pada penderitaan orang-orang lain. Saya bisa berbuat apa supaya saya bisa membahagiakan kamu. Supaya kamu pun merasa berkat dari Tuhan. Itu saya kira tujuan puasa. Bukan soalnya saya mau menjadi kurus. Bukan soalnya saya mau menjadi entah bagaimana, rajin berdoa. Tapi bukanlah halaman hidupmu. Memperhatikan sabda Tuhan dengan mewujudkan, mengisi kebutuhan orang-orang lain. Kata saya, nggak gampang berpuasa. Itu suatu perubahan yang luar biasa. Mendingan saya berpuasa, membaca sabda Tuhan, rajin ke gereja, mendingan saya banyak berdoa. Tapi nggak cukup. Dunia harus berubah oleh usaha perubahan saya. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Puasalah pada rencanamu sendiri, egoisme sendiri. Tersedia gotong royong oleh orang-orang lain. Syukurlah. Tahun ini, puasa Ramadan, umat Islam, puasa kita bersamaan. Ada untungnya. Mestinya ada untungnya. Mestinya tahun ini pun kesempatan, rahmat Tuhan. Dunia berubah. Ngapain berpuasa kalau tidak ada perubahan apapun? Egoisme dikikis habis. Sama-sama bergotong royong. Membersihkan rumah dari tetangga. Alam semesta yang tenggelam oleh hancur, lumpur. Atau oleh ketidaksuburan. Kita berubah. Supaya demikian rencana Tuhan terlaksana. Tuhan tersenyum dan Tuhan menjamin. Kalau kau mau membahagiakan orang lain, kau sendiri tidak akan berkekurangan apapun. Aku berbelas kasih, aku mencintai, aku tersedia untuk menolong engkau. Maka saudara, jangan ragu-ragu. Buatlah suatu rencana. Mau berpuasa kayak apa. Nggak cukup. Terima kasih sekali. Bertobatlah, percaya pada Tuhan. Persoalan yang besar saja. Bukan itu. Tadi ada WA dari seorang nyonya. Dia mengeluh sudah ikut misi online jam 6 pagi. Kemudian mampir sebentar di gereja. Tapi nggak kebaktian. Pastor bagaimana sekarang? Kalau saya bukan ini yang pentingnya. Hatimu yang penting. Supaya hatimu yang bertobat. Bukan ditandai, manggawai. Tapi bukan itu yang penting. Hati harus berubah. Dan semua kalau hati kita berubah, dunia berubah, relasi kita dengan Tuhan dan sesama juga berubah. Selamat masuk dalam masa puasa. Sekarang saya minta kepada beberapa asisten imam mengantar abu ke meja altar